Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti yang gak ada yang jalan sampai hari kemarin Jumat. Padahal cut rate The Fed itu 0,25 basis point. Tapi minggu depan tanggal 17 apa 19 ya? 17 akan ada info interest rate Indonesia BI suku bunga. Kita lihat mampu nggak nih ngangkat 2 hari ke depan, hari Senin dan Selasa. Pertama, base yang ditutup di 105 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Base di distribusi. Langsung saja ketarikannya, base sempat rebound minggu kemarin ya ternyata. Saya nggak perhatikan karena memperhatikan saham lain. Nggak mungkin kan dua mata bisa memantau 900-an saham. Pasti ada saham-saham pilihan yang dipantau. Nah, base itu rebound, yes. Senin sideways, Selasa rebound, Rabu rebound, Kamis open gap up, dia sampai 113 terus kempes. Lumayan lah kalau Bapak Ibu minggu sebelumnya beli, lagi sideways nih di 103, 104 sempat sampai 113 kan? Lumayan nggak? 6%, 7% harusnya dapat, harusnya. Tapi karena pasti, yakin saya. Karena kita ini manusia sifat dasarnya memang pengen lebih. Ya, karena kita nggak tahu nih, ini pas turun nggak nanti. Nanti pas di TP dia malah naik terus kan, waduh, menyesal. Aduh, tahu gitu saya hot kan. Nah, seperti ini tahu gitu juga tuh. Tahu gitu saya TP aja tuh kemarin. Ya itulah. Itulah permasalahan yang Bapak Ibu akan hadapi dalam trading dan berinvestasi. Kalau trading dan investasi ini seperti kerja biasa, pasti dapat. Ya nggak ada orang mau kerja seperti saya bilang kan. Karena nggak pasti dan terlalu beresiko, makanya banyak orang yang nggak berani masuk. Ya, takut berinvestasi. Ya, makanya sering masyarakat kita itu lebih cenderung mau yang hasil pasti. Makanya kalau ada yang menjanjikan kepastian 1% per hari atau 10% sebulan, pasti itu banyak masuk kan, banyak yang tertipu juga akhirnya kan, karena itu yang diingat mereka pasti, wah ini pasti nih artinya aman uang kita, padahal kita nggak tahu nih aman, tapi kita transfer uang kita ke orang, ya pasti tidak aman lah, ya kan kayak gitu. Tapi itulah sifat manusia ya. Jadi best kita lihat aja minggu depan, kalau dia tembus 110 lagi bisa bangkit. Tapi kalau enggak ya udahlah. Di bawah aja dulu. Ya, base. Lanjut APLN yang ditutup di 102, terkoreksi 1,92%. Asing net buy. APLN di distribusi. Langsung saja ke tankingnya, APLN juga belum kemana-mana nih. Apalagi jebol 105-nya kan. Jadi wait and see dulu. Nih saya gambar ulang ya. Ya kalau Bapak Ibu mau pakai 100 silahkan juga, boleh. Atau 98, nawar. Atau lihat besok Senin Bapak Ibu, kalau dia tembus 105 buy on breakout juga boleh. Gak perlu nawar bawah, buy on breakout. Kalau gitu saya beli aja. Kalau gitu artinya boleh dong saya beli harga 102 ini. Boleh, gak salah. Ya yang penting siap dengan resiko lah. Tapi intinya kalau minggu depan dia tembus 105, gas lagi ke atas. Ya. Targetnya ya nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu, 10% aja kita targetkan ke 115 dari 105 ya. Kalau jalan APLN. Lanjut BSDE yang ditutup di 925 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. BSDE akumulasi tipis. BSDE aduh jelek BSDE ya, belum menarik nih. Wait and see aja lah ya. Kecuali dia minggu depan tembus 940. Nah itu Bapak Ibu perhatikan aja. Ya di bawah itu jangan dulu. Tapi kalau nekat beli ya, wah ini kan 900 bisa jadi support kan. Oh boleh silakan. Gak salah. Waduh saya bingung kalau kayak gini terus ya. Gak ada yang pasti. Mana yang pasti dia mantul dari harga berapa. Ya memang seperti itu market. Yang tadi seperti saya bilang, kalau pasti gak ada orang mau kerja di luar sana. Mending orang di market ya. Jadi itu aja untuk BSDE. Tapi kalau dia tembus 950, 940 sih harusnya menarik minggu depan. Lanjut CTRA yang ditutup 3860 menguat 1,17%. Asing net buy. CTRA diakumulasi.
Langsung saja ke teknikanya, CTRA juga belum menarik. Tunggu tembus 880. Nah, minggu depan tembus buy baru. Kalau saya beli sekarang boleh nggak? Ini kebetulan support nih. Saya cut loss kalau jebol 845. Oh boleh. Nggak salah, tergantung Bapak Ibu. Coba aja Bapak Ibu, jangan takut. Ya, kalau Bapak Ibu sudah takut rugi, ya susah. Mending jangan trading, jangan investasi. Simpen uangnya ya tabungan biasa, atau kalau mau lebih naik tinggi deposito atau RDPU. Kalau Bapak Ibu nggak mau mencoba, nggak mau takut rugi di market nih, ya kalau namanya trading pasti Bapak Ibu ada rugi, pasti ada salah analisa, nggak sesuai harapan tuh pasti ada. Tapi Bapak Ibu bangun sistem trading dulu, jangan takut mencoba. Kalau Bapak Ibu takut dengan uang besar, ya pakai uang yang Bapak Ibu siap hilang lah. Misalnya Bapak Ibu nih ada dana 10 juta. Berapa berani siap hilang? Saya beraninya siap hilang 2 juta aja. Anggap aja tuh uang angus. Ya, pakai uang 2 juta itu aja Bapak Ibu belajar buat plan. Setahun 2 tahun lah Bapak Ibu pelajari pelan. Karena kita ini trading itu jangka panjang. Mungkin Bapak Ibu sampai akhir nanti, sampai tua nanti kan Bapak Ibu sudah tidak bisa bekerja lagi mungkin. Ya bisa mengandalkan modal trading. Karena juga nggak perlu tenaga yang besar kan. Duduk di rumah sambil ngopi-ngopi pagi, Bapak Ibu bisa analisa sendiri dan bisa beli saham lewat handphone. Masa nggak mau belajar untuk jangka panjang? Ya kan? Ini bisa dipakai jangka panjang. Bisa sampai seumur hidup Bapak Ibu bisa pakai. Yang penting masih bisa lihat harga. Bisa mencet tombol layar sentuh HP Bapak Ibu, ya bisa trading. Dan bisa diwariskan. Itu banyak yang nggak ke situ ya, mikirnya pengen invest hari ini besok kaya. Maunya kayak gitu. Invest hari ini besok 100%. Atau kaya bisa beli Ferrari. Kaya dengan cepat. Kaya di masa muda. Ya, fokus bangun sistem trading Bapak Ibu. Kalau mau belajar dari buku analisa teknikal, di link video ini nih ada buku analisa teknikal. Itu coba order situ. Itu udah paling bagus. Silakan. Itu ya. Jadi itu aja untuk CTRA. Tembus 880 harusnya menarik minggu depan. Kita lihat. Lanjut. Demas yang ditutup di 130 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Demas di distribusi. Demas di support. Mudah-mudahan bangkit ya. Mudah-mudahan bangkit, tapi belum menarik lah. Bapak Ibu cari yang saham yang menarik. Saham yang menarik seperti apa? Yang rame lah. Lihat aja di grup-grup umum Bapak Ibu yang ikutin, atau di stream Stockbit. Nih, lihat yang mana yang rame, yang sering diomongin. Atau nih lihat trending topik ini, lihat yang di atas ini juga bisa nih. Di Stockbit tuh enaknya Stockbit ya. Bapak Ibu yang mau trading di Stockbit silakan langsung daftar aja lewat aplikasinya tuh, ya kan? Kalau mau join Burnet Trader, live update setiap hari strategi trading, bahkan ODT, arah hunter, swing trader, kami ada saham-saham strategi pilihan. Silakan kalau tertarik. Caranya gimana? Menu profile, scroll ke bawah, ada tulisan external community, masukkan kode R41778. Minimal saldo 10 juta ya, baru bisa pencet join. Syarat dari saya cuma satu, Bapak Ibu transaksi minimal akumulasi beli jual selama sebulan 100 juta. Itu aja. Kalau ada yang DM chat Bapak Ibu untuk berbayar masuk di grup Burnet Trader, atau minta email password Bapak Ibu di akun Stockbit, itu bukan Burnet Trader ya. Burnet Trader tidak ada ngechat Bapak Ibu, kecuali ngechat untuk link grup. Setelah Bapak Ibu pencet link grup, itu juga tidak ada lagi DM minta biaya, minta password email Bapak Ibu ya. Kalau di Stockbit, ingat Bapak Ibu, nggak ada ya. Saya cuman saham-saham dan strategi dalam situ. Paling ngechat kalau ada pertanyaan bisa DM Hafiante. Nih, Telegram saya cuma satu Bapak Ibu ya. Nih, ID-nya Hafiante. Lihat yang jelas Bapak Ibu ya. Itu kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa tulis di kolom, bisa tanya di situ. Dan kalau untuk ajaib juga bisa Bapak Ibu. Caranya gimana? Masuk beranda, scroll ke bawah, di bawah saham IPO tuh digeser ke kanan paling ujung ada komunitas investor ajaib, tap, dan Bapak Ibu akan diarahkan ke
Google Form, isi data, email segala macam, terus kode eksternal community-nya RH888. Nah, di situ saya akan bertanya kepada Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu chat saya di Hafiante, ya di ID-nya, ingat Bapak Ibu lihat hurufnya. Ajaib, saya akan bertanya email aja. Untuk apa emailnya? Untuk saya konfirmasi ke tim Ajaib. Kalau Stockbit itu sudah ada sistemnya ya. Jadi saya nggak perlu tanya juga sudah terlihat. Kalau Ajaib saya harus minta email Bapak Ibu untuk saya tanyakan apakah benar join. Kalau join ya saya akan joinkan grup. Ya, jadi tidak minta password, tidak minta biaya apa-apa. Itu semua free dengan syarat sama seperti Stockbit. Minimal saldo 10 juta. Pengguna lama, pengguna baru bisa. Dan transaksi aja Bapak Ibu seperti biasa. Akumulasi beli jual 100 juta sebulan, Bapak Ibu akan tetap di dalam grup bulan depan. Ya, simple kan? Gak ada biaya apapun di dalam itu. Selebihnya ya tanyakan ke Borneo Trader. Itu ya. Jadi kembali lagi ke Demas, belum menarik. Belum menarik. Lanjut. LPKR yang ditutup 386 menguat 1,17%. Asing net sell. LPKR akumulasi. Nah, bisa rebound nih saham-saham minggu depan, tapi dia jebol 88 tuh jelek lah ya. Belum menarik kecuali dia tembus 8788 lagi. Kita lihat Senin. Kalau tembus bisa bangkit. Bisa bangkit. Kenapa? Apa pertimbangannya bisa bangkit? Karena dia membentuk pola Morning Star. Artinya kalau dia tembus 8788, Morning Star siap-siap bangkit. Siap-siap bangkit. Kita lihat perkembangannya Senin dan Selasa. Lanjut. P1 yang ditutup 344 terkoreksi 2,27%. Asing net sell. P1 didistribusi. Waduh, ngeri ya P1 ya. Jelek. Wait and see. Kecuali tembus 350. Kalau nggak tembus 350, jangan. Dibantai nih 2 minggu perdagangan ya. Dari 388 dibantai sampai 348. Berapa tuh? 10% di bawah turun. Lumayan dalam ya. Mudah-mudahan bangkit minggu depan. Bapak Ibu kalau bangkit minggu depan, sell on strength untuk P1. Itu aja. Lanjut. SMRA yang ditutup 370 terkoreksi 0,53%. Asing net buy. SMRA didistribusi. SMRA aduh jelek juga SMRA. Kecuali minggu depan tembus 380. Tembus dulu. Tapi sama Bapak Ibu minggu depan kalau momentum naik, sell on strength. Ya, kalau beli di 380 ya target profit 410 aja. Mudah-mudahan sampai ya SMRA. Lanjut. Kalau sell on strength gimana kami yang nyangkut harga 480 470? Itu kalau sabar tunggu aja. Ada nggak saatnya bangkit nanti saham properti? Ada, cuman kita nggak tahu kapan. Ya, tapi kalau melihat view-nya udah sideways cukup lama nih. Tahun depan tuh bisa bangkit, cuman kita nggak tahu apa sentimennya, nantilah kita lihat perkembangannya ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya harga-harga di bawah 400, kalau dia ke 400, 410 sell on strength. Menurut saya loh ya, saat ini. Itu aja, lanjut. Pani yang ditutup 13.700 menguat 3%. Asing net buy. Pani akumulasi tipis. Pani ratio ya, rasionya di harga 13.900 kalau nggak salah ya. 13.500, coba kita lihat aja dulu. Daripada mengada-ngada. Oh di harga 13.000 ya. Tebus nggak? Ya kalau Bapak Ibu berminat tebus. Tapi dari 13.000 dengan harga sekarang 13.700. Cuman berapa persen? 4% ya. Jual aja lah. Samra isunya. Gimana cara jualnya? Menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau tebus, saya percaya dengan Pani. Tebus. Sabar tunggu. Kalau Bapak Ibu daripada ribet. Saham raisunya juga ada yang nggak nyampe 1 lot ya, nggak pas 1 lot. Misalnya 211 lembar. Ada kan artinya 2 lot lebih 11 lembar. Ya mending menurut saya jual aja. Cara jualnya tanya ke sekuritas Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada lewat agen atau cuman lewat aplikasi. Kalau Bapak Ibu nggak lewat referral, ya tanya langsung ke CS sekuritasnya cara jualnya. Jual aja daripada hangus. Bapak Ibu nggak tebus, nggak jual, hangus kan. Mending kalau nggak mau tebus ya jual aja, biarpun kecil.
Itu ya. Jadi perkembangannya bagaimana Pak nih? Mudah-mudahan rebound ya. Cuman menurut saya sell on strength lah. Pani sell on strength. Ya, jadi kalau ke 15.000 tuh kesempatan jualan menurut saya, tapi disclaimer. Lanjut CBDK yang ditutup 38.700 menguat 2,65%. Asing net buy. CBDK sama aja antara akumulasi distribusi. CBDK masih bisa rebound. Kalau dia tembus 8.800 minggu depan bisa ke atas lagi ya. Cuman hati-hati kalau dia habis rebound terus balik lagi di bawah 8.500 ya CBDK. Jadi itu CBDK wait and see. Lanjut SSCA yang ditutup dengan 1.745 terkoreksi 1,96%. Asing net buy. SSCA di distribusi. SSCA juga kalau mau bagus tembus dulu 1.800. Di bawah itu jangan beli menurut saya. Tembus 1.800 baru beli ya. Tapi kalau mau nawar sekalian di 1.600. Nih. Kalau tertarik SSCA. Belum menarik lah saham-saham properti. Lanjut BKSL yang ditutup 350 terkoreksi 3,84%. Asing net sell. KSL di distribusi. Waduh, BKSL juga jelek ya. Turunnya dalam banget nih. 140 spek buy sih. Kalau Bapak Ibu belum punya buy atau yang nyangkut average down aja. Sabar tunggu. Itu aja untuk BKSL belum menarik. Ya perkiraan saya ini nih. Tapi kami punya harga bawah nih. Dikasih sampai atas ya lumayan. Tapi kami buyback kemarin di 170. Dan cut loss. Ya tapi kami punya dari harga bawah. Dikasih 50%. Terus buyback. Cut loss 6%. Ketutup nggak rugi? Ketutup lah. Namanya trading kan ada kalanya salah. Itu yang penting itu ya. Jadi BKSL wait and see, tunggu di 140 kalau berminat. Terakhir DIT yang ditutup 132 menguat 1,53%. Asing net sell. DIT akumulasi tipis. Nah teknik rebound DIT ya mudah-mudahan nggak jebol ya. Intinya jangan jebol 128. Jebol 108 buang aja. Bagi Bapak Ibu punya harga 132, 135 daripada nunggu lama jual. Terus kalau jual saya bingung pilih sama apa? Big Bang. Pilih saham Big Bang itu daripada Bapak Ibu nunggu DIT, mending nunggu Big Bang. Lebih aman, tenang, nyaman. Tinggal approach down kalau terus turun. Daripada DIT. Tapi disclaimer kalau suka DIT ya boleh juga ya. Karena nggak ada yang pasti kan, siapa tahu sektor properti di Januari Februari tiba-tiba ada sentimen bagus dan terbang tinggi. Sektor finance-nya malah masih belum naik. Ya kembali ke Bapak Ibu, kalau yakin DIT silakan. Ya, tapi kalau mau merasa aman, tenang, nyaman, sektor finance, sabar tunggu. Itu aja. Disclaimer tapi ini bukan rekomendasi harus beli jual ya. Kembali keputusan beli jual di tangan masing-masing. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet ada bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.